selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Agustin Lopez Amaral, SEMM. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya mengajar mata kuliah manajemen pemasaran di semester 3, semester ganjil. Pada mata kuliah ini menjelaskan berbagai konsep dasar manajemen pemasaran, baik perkembangan dan aplikasinya dewasa ini. Pembahasan mencakup analisis peluang pasar, perumusan strategi, pengembangan rencana pemasaran, implementasi dan evaluasi pencapaian tujuan pemasaran, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menunjang. Pada mata kuliah ini juga, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, khususnya dengan memahami konsep dasar pemasaran, lalu mereka meninjau keterkaitannya dengan fenomena nyata di sekitarnya. Mahasiswa juga didorong untuk melakukan observasi dan aktivitas lapangan guna memperoleh pengalaman dan mengimplementasikan konsep-konsep pemasaran yang telah dipelajari pada kondisi nyata. Jadi, capaian dari pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran adalah mereka mampu menjelaskan konsep dasar pemasaran, mahasiswa mampu melakukan analisis lingkungan pemasaran, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep segmentasi, targeting, dan positioning, mampu mengutarakan ide produk baru, mahasiswa mampu merencanakan strategi harga, komunikasi, dan distribusi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi modern. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan aspek etika dan tanggung jawab sosial pemasaran pada suatu rencana pemasaran. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai kuliah kita pada hari ini, kita awali dengan doa dulu ya. Untuk saudara apa silakan. Jelaskan ke teman-teman sekalian bahwa ada beberapa aturan di dalam kelas ini yang harus teman-teman taati. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kita terdiri dari 16 pertemuan, di mana 2 pertemuan itu ada yang namanya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 14 kali pertemuan kita akan mendiskusikan tentang setiap topik yang ada di dalam manajemen pemasaran. Ya. Jadi metode pembelajaran yang ada di kelas manajemen pemasaran itu, ceramah, tugas, itu sudah pasti. Dan tugasnya dalam bentuk presentasi. Teman-teman diajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar di depan kelas. Nanti kalian akan bentuk di dalam kelompok. Nanti kita lihat dulu kalian jumlahnya ada berapa orang, lalu kita bagi dalam kelompok. Tugas besarnya adalah bagaimana kalian akan melihat bahwa pemasaran-pemasaran yang ada di luar sana. Tapi kalau kita hanya duduk di dalam kelas, kita melihat yang ada di luar, itu sama dengan kalian pengen mendapatkan apapun. Ya. Jadi kalian akan tugas, contoh nanti misalnya saya bilang bahwa kalian disuruh turun ke lapangan dan melihat promosi-promosi yang ada di beberapa perusahaan yang menjual produk maupun jasa, seperti itu. Mungkin di awal pertemuan ini kalian tidak akan mendapatkan gambaran, tapi lama-kelamaan kalian akan mendapatkan. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang menciptakan dan menangkap nilai pelanggan. Ada yang sudah kenal saya? Belum
Lopez Amaral. Biasa orang manggil saya dengan sebutan Ibu Kika. Saya mengajar manajemen pemasaran dan beberapa mata kuliah pemasaran, konsentrasi pemasaran lainnya. Jadi kalau misalnya di tengah jalan kalian bertemu saya menyapa, silakan sapa saja. Nanti pasti saya sapa balik, ya. Kecuali kalau memang saya tidak melihat kalian. Seperti itu ya. Kan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka sayang, ya. Seperti itu. Oke, di pertemuan pertama ini saya bilang kita akan membahas tentang menciptakan dan menangkap nilai pelanggan. Apa yang ada di benak kalian ketika saya bilang pemasaran? Kenapa? Jual beli ya? Oke. Selain itu apa lagi? Promosi ya? Pertama tadi kalian bilang jual beli ya? Yang kedua adalah promosi. Lalu apa lagi? Oke. Pemasaran itu dia lebih dari jual beli, dia lebih dari namanya promosi, dia lebih pada namanya, boleh dicatat, proses di mana perusahaan mulai menciptakan nilai. Dia ciptakan nilai untuk siapa? Untuk pelanggannya, dan mulai membangun hubungan pelanggan yang kuat. Jadi pertama, si perusahaan harus menciptakan nilai. Nilainya untuk siapa? Bagi pelanggan. Pelanggan itu adalah seseorang yang sering melakukan pembelian produknya. Jadi perusahaan itu dia harus ciptakan nilai. Nilai apa sih yang berguna bagi pelanggannya? Selain itu dia harus membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk apa? Mendapatkan nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Jadi dia harus saling, kalau kita tahu bahwa exchange harus ada tukar-menukar gitu. Harus ada timbal balik. Saya sebagai perusahaan, saya beri nilai ke kalian, tapi kalian juga beri nilai ke saya. Nilai yang dibuat oleh perusahaan itu adalah manfaat dari produk tersebut. Tetapi nilai dari pelanggan di perusahaan itu berupa uang. Paham? Yang tadi teman bilang bahwa tukar-menukar kan, jual dan beli kan. Tetapi di dalam pemasaran itu tidak tentang jual beli, tetapi lebih dari itu. Selain saya sebagai perusahaan, di mana kalian harus pikir bahwa saya contoh perusahaan, saya kasih barang, tetapi barang itu harus punya manfaat bagi orang lain yang membelinya. Lalu si konsumen berikan apa ke saya? Nilai juga, yaitu berupa uang. Jadi konsepnya adalah saya kasih barang, bukan saya uang. Tetapi tidak hanya sampai di situ, karena saya harus membangun hubungan yang bisa membuat dia akan terus melakukan pembelian dan terus menerus. Orientasi perusahaan kan adalah keuntungan ya. Bayangkan kalau saya jual satu kali, kamu beli satu kali juga, apakah perusahaan saya akan bertahan? Tidak kan? Pasti sudah selesai. Tetapi harus bangun hubungan tadi, hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen. Sampai sini ada yang tidak mengerti? Sudah? Paham? Paham? Itu adalah definisi yang seringkali kita dengar dari Sokol dan Armstrong di tahun 2012. Jadi di benak kalian adalah apa? Pertama harus ciptakan nilai, lalu membangun hubungan dengan siapa? Bagaimana sih menciptakan nilai untuk pelanggan dan membangun hubungan itu? Itu ada namanya 4 tahap. Yang pertama, kalian harus pahami dulu apa yang menjadi pasar itu bagaimana, dan bagaimana kebutuhan dan keinginan dari pelanggan kalian. Kalian harus memposisikan jika kalian punya perusahaan. Tadi kan saya bilang, kita harus menciptakan nilai dan bangun hubungan. Lalu bagaimana caranya untuk menciptakan nilai dan bangun hubungan? Itu yang tadi saya bilang ada 4 tahap. Yang pertama, pahami dulu pasar. Lalu kita cari tahu apa sih yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari pasar. Paham ya? Satu. Yang kedua, setelah kita paham kebutuhan dan keinginan dari pasar, kita mulai rancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Jadi begini contohnya, teman-teman mau kamu berbentuk atau membuat suatu produk,
Apa yang dimana kalian membuat produk apa? Contoh, membuat produk apa? Skincare, oke. Skincare, semua kalian buat skincare, kalian harus cari tahu dulu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari pasar. Pasar itu siapa? Kita bagian dari pasar bukan? Ya kan? Kita bagian dari pasar. Jadi teman-teman harus cari tahu di lapangan itu seperti apa yang mereka butuhkan kalau buat skincare. Apa yang dibutuhkan? Biasa yang butuh skincare itu siapa? Pria atau wanita? Dua-duanya ya. Tapi begini, kalian mau sasar kelompok yang mana? Wanita. Oke, berarti kalian harus cari tahu. Kalian harus pergi ke kelompok-kelompok wanita untuk tanyakan. Kalian butuh apa untuk skincare ini? Mau untuk putih kah? Jerawat kah? Lalu apa lagi? Buat muka glowing kah? Seperti itu kan? Putih, glowing, dan untuk yang berjerawat. Setelah kalian tahu itu, kalian udah, oh jadi pasar itu butuhnya adalah krim pemutih, menghilangkan jerawat bekas dan membuat muka glowing seperti orang-orang Korea. Sudah kan? Kalian sudah tahu kebutuhan pasar, buatlah strategi. Strategi pemasaran supaya mereka bisa membeli produk kalian itu. Strateginya tuh ada banyak macam. Nanti di bab-bab lain kita akan mulai menyentuh ke situ. Lalu di tahap ketiga, kalian mulai buat program pemasaran yang terpadu, saling berkaitan antara satu dengan yang lain, supaya bisa memberikan nilai yang unggul. Jadi kita bangun nih program pemasaran yang terpadu, yang terintegrasi atau antara satu program dengan program yang lain harus saling beririsan, saling mendukung. Untuk apa? Bisa berikan nilai yang unggul. Jadi ketika tadi kalian buat program skincare, kalian tahu bahwa pasar tuh membutuhkan yang namanya pemutih, glowing, dan untuk menghilangkan jerawat. Kalian mulai nih buat strategi pemasaran yang cocok untuk usia 11 sampai 20, masing-masing segmen gitu, macam-macam bagian gitu. Setelah itu kalian mulai buat nih program pemasaran. Oke, kalau untuk usia 17 sampai dengan 25, pemasaran apa yang cocok? Pakai pemasaran apa? Iya, betul. Pemasaran di medsos. Karena apa? Iya, ada yang setuju? Coba angkat tangan di saya bahwa siapa yang tidak punya media sosial di kelas ini? Siapa yang tidak punya? Instagram ada yang tidak punya? Punya. Semuanya punya. Yang cowok juga punya. Punya. Instagram, Facebook, tidak ada. TikTok ada. Nah, betul. Berarti kalian harus memikirkan bahwa strategi pemasaran yang tepat untuk anak usia 17 sampai 20 adalah menggunakan media sosial. Karena apa? Mereka sering menggunakan itu. Saya rasa itu strategi yang tepat. Jadi di pemasaran itu seperti itu kalian berpikir. Lihat bahwa perilaku konsumennya gimana. Mereka sukanya apa? Kebiasaannya mereka apa? Maka peluang itu dijadikan strategi pemasaran di situ. Lalu yang tadi beberapa? Tahap beberapa? Sekarang keempat ya. Yang keempat adalah membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Yang keempat adalah membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana sih cara kita membuat hubungan saya dengan pelanggan saya itu saling menguntungkan? Dia dapat manfaat, saya dapat uangnya. Lalu saya ciptakan agar dia tetap puas. Kalian keluarkan produk tadi, skincare. Pastikan bahwa pelanggan kalian ketika menggunakan produk itu dia merasa puas. Kalau dia merasa puas, dia akan melakukan pembelian lagi. Dan keuntungan perusahaan akan semakin bertambah. Nah akhirnya pada akhirnya itu menghasilkan image yang baik. Kalau kita punya image yang baik, maka bagaimana? Positif gitu kan? Orang akan terus melakukan pembelian dengan produk kita gitu kan? Orang percaya, orang lakukan pembelian percaya, rekomendasikan ke orang lain, dan pada akhirnya produk kita jadi laris manis, terkenal dan lain sebagainya kan? Ya tidak? Ya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa menangkap kembali
Iya, makanan. Betul. Kebutuhan itu berkaitan dengan makanan, minuman yang menjadi keseharian kita. Artinya bahwa manusia pasti membutuhkan hal itu. Tetapi kalau keinginan kayak bagaimana? Keinginan beda ya. Keinginan itu apa? Saya mau dengar dari sebelah sini dulu. Keinginan apa? Oh iya betul. Jadi untuk definisi yang tadi dia bilang bahwa kebutuhan adalah makan. Tetapi yang sebelah sini keinginan adalah saya mau untuk makan itu. Contoh, kalau kebutuhan apa? Nasi. Semua orang butuh nasi kan? Makanan pokok. Tetapi keinginan makan Maggi, makan KFC. Tetapi kalau permintaan bagaimana? Tadi kan dua definisi itu kalian sudah bisa bantu kan? Kebutuhan artinya sesuatu yang pasti kita butuhkan gitu, kayak makan nasi, minum air. Tetapi keinginan adalah karena saya ingin makan itu. Tetapi kalau permintaan bagaimana? Ayo, saya mau dengar dari sebelah sini. Kalau permintaan bagaimana? Permintaan bagaimana? Kalau permintaan bagaimana? Coba. Permintaan itu apa? Hah? Oke, mungkin dia masih berpikir, kita pindah lagi ke sebelah sini. Permintaan itu apa? Kalau Korea, ini glowing putri dan tidak bergerak. Bagaimana? Kalau permintaan bagaimana? Saya kasih clue. Kalau permintaan itu karena saya punya uang. Paham? Karena saya punya uang. Karena saya berduit, makanya saya mau melakukan pembelian. Jadi kayak contoh, padahal nasi kita bisa makan di rumah. Kalau keinginan, saya mau makan ini, saya ingin makan ini, makan di McD. Tetapi permintaan karena saya punya uang, saya mau makan di restoran. Atau begini, saya punya uang, makanya saya mau melakukan pembelian produk lain di luar kebutuhan dan keinginan saya. Paham? Sudah dapatkan poinnya? Bagaimana Nona Baju itu? Sudah mengerti apa yang saya sampaikan? Sudah ya? Jadi permintaan itu lebih pada karena I have money. Saya punya uang banyak, jadi saya mau membeli. Bukan karena saya ingin atau butuh, tapi karena saya punya uang saja. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, saya anggap semua paham ya. Nah, apa? Di dalam manajemen pemasaran itu ada beberapa orientasi, yaitu yang pertama ada lima orientasi manajemen pemasaran. Yang pertama itu adalah konsep produksi. Di konsep produksi ini dia lebih menekankan pada produksi distribusi. Dia memproduksi sebanyak mungkin lalu dia distribusikan. Jadi di konsep produksi itu dia pikirkan bagaimana memproduksi suatu produk. Kayak tadi skincare. Di bagian konsep produksi dia hanya memproduksi lalu mendistribusikan ke konsumen. Itu untuk yang pertama ya. Konsep apa tadi? Oke, konsep produksi. Yang kedua adalah yang namanya konsep produk. Di dalam produksi berbeda dengan produk. Kalau produksi dia membuat. Tetapi di konsep produk dia memikirkan bagaimana memperbaiki produk secara berkelanjutan. Jadi kayak tadi skincare. Kalau konsep produksi dia berpikir saya harus produksi banyak. Tetapi di konsep produk dia pikirkan kualitas produk itu bagaimana, manfaat dari produk itu bagaimana. Ya, jadi itu beda ya produksi dan produk. Yang ketiga adalah namanya konsep penjualan. Kalau di dalam konsep penjualan, dia lebih memikirkan bagaimana sih upaya untuk menjual dan promosi skala besar. Jadi kalau tadi teman yang baju kotak-kotak ini dia bilang bahwa pemasaran adalah promosi. Nah, di konsep ini, di konsep penjualan, dia berpikir tentang itu. Saya harus menjual ke siapa dan saya harus memilih
Oke, saya pilih di media sosial, saya pilih di YouTube, saya pilih di marketplace, Shopee, TikTok. Jadi konsep pemasaran dia sudah langsung eksekusi bagaimana memasarkan produk tersebut. Dan yang terakhir adalah konsep sosial. Kalau di dalam konsep sosial ini dia lebih memikirkan bagaimana masyarakat menerima produk itu. Sosial itu kan artinya lingkungan, masyarakat. Dia hanya memikirkan bagaimana bagaimana produk itu dapat di dalam masyarakat dan dapat berguna bagi masyarakat setempat. Jangan sampai teman-teman, terima kasih sudah hadir di pertemuan pertama ini. Kita membahas tentang nilai kepuasan keluarga. Nanti teman-teman akan ada tugas di mana teman-teman mencari tahu apa yang menjadi nilai dari seorang pelanggan. Karena seorang konsumen melihat nilai dari sebuah produk. Jadi silakan lakukan dengan wawancara. Contoh orang Korea tanya ke teman bahwa bagaimana kamu melihat produk apa gitu, skincare, bagi teman nilai dari produk itu apa atau manfaat dari produk itu apa. Tugasnya hanya seperti itu. Minggu depan kita akan mulai membedah hasil dari wawancara teman-teman, wawancara kecil ya. Nanti kita presentasi di sini dan kalau memang ada yang membingungkan bagi teman-teman bisa bertanya langsung ke saya. Saya akan menjelaskan ulang lagi khusus di bagian nilai kepuasan pelanggan. Ya, sekian dari saya. Kalau ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih.